kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menabrak sejumlah kendaraan dan gerobak pedagang di Jalan Rumah Sakit Kota Bandung, pengemudi mobil jadi bulan-bulanan warga. Ribuan warga Tasikmalaya berunjuk rasa menuntut penghentian perang Israel-Hamas yang telah banyak memakan korban jiwa. Warga antusias menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17 Grup D yang diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu lalu. Ribuan warga Tasikmalaya turun ke jalan mengutuk kekejaman perang Hamas dengan Israel. Dari aksi itu terkumpul dana bantuan hingga 150 juta rupiah. Usai sholat Jumat, ribuan warga kota Tasikmalaya berkumpul di Masjid Agung Tasikmalaya untuk menggelar dukungan kepada Palestina. Massa meminta pemboman yang dilakukan tentara Israel di jalur Gaza dan kekerasan terhadap rakyat Palestina di wilayah tepi barat dihentikan karena telah menimbulkan korban lebih dari 10.000 orang meninggal dunia, termasuk anak-anak dan perempuan. Mereka juga ikut menuntut kemerdekaan Palestina. Pada kesempatan ini, mereka juga menggalang dana untuk membantu warga Palestina. Dan dana yang terkumpul mencapai 150 juta rupiah ditambah sebuah satu mobil yang dilelang untuk disumbangkan. Kemudian juga organisasi lintas agama yang di dalamnya memang ada Buddha, kemudian juga ada Majelis Agama Konghucu Indonesia, kemudian juga ada dari Badan Musyawarah Gereja, dan kelompok-kelompok agama lainnya sebagai bentuk dorongan support dari warga Tasikmalaya, warga yang toleran, kota yang toleran, yang ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa yang dilakukan oleh Israel itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Dan kita siap mendukung kapanpun sebagai bentuk support terhadap Palestina. Tadi ada apa pesan yang dilakukan oleh kita terhadap Palestina bahwa kemerdekaan dia harus dihapuskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Di tengah ramainya dukungan untuk Palestina di tanah air, ternyata membuka pintu rezeki bagi pengrajin bendera dan aksesoris. Para pengrajin atribut Palestina bisa meraup untung hingga 3 juta sekali berjualan saat aksi damai berlangsung. Demo menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina rupanya juga membuka pintu rezeki bagi penjual atribut. Di Tasikmalaya, para penjual atribut dukungan terhadap Palestina bertebaran di sepanjang jalan yang menjadi rute aksi bela Palestina. Ada bendera hingga aksesori bernuansa Palestina seperti ikat kepala, stiker bendera Indonesia dan Palestina yang bisa ditempel di wajah pun juga dijajakan. Tak sedikit warga atau peserta aksi yang membeli. Rata-rata para perajin yang menjual bendera berasal dari Garut, sementara yang berjualan aksesoris berasal dari Cihamplas, Bandung. Dalam sehari, ketika ada aksi bela Palestina, mereka bisa mendapatkan omset hingga 3 juta rupiah. Cihamplas Bandung, ya, sengaja ke sini, jualan seperti ini? Jualan seperti ini, ya. Udah kemana aja jualan seperti ini, Kang? Ada ke Jakarta, Bandung, dan Tasik juga. Ini mulai kapan jualan seperti ini, Kang? Semenjak ada penyerangan Israel itu aja. Semakin ramai sih animo masyarakat, semakin tinggi. Kalau di Tasik sendiri gimana animonya? Apanya di Tasik bagus ya? Bagus ya? Bagus. Ini bisa habis berapa, Kang? Pada tuh sini paling baru berapa ratus sih yang keluar. Yang bagus. Iya. Nyampe 3 juta, 5 juta? Belum nyampe sih. Belum nyampe ya? Ya. Tapi terus keliling, Kang? Terus keliling sampai masa itu bubar. Tak hanya di satu tempat, para pedagang ini juga berpindah tempat mencari tempat aksi demo bela Palestina digelar. Apalagi akhir-akhir ini, aksi bela Palestina semakin sering dilakukan dan semakin ramai, mengingat jumlah korban jiwa rakyat Palestina akibat serangan Israel terus bertambah. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Perang melawan penjajah yang menguasai Surabaya tersaji dalam drama antara guru dan pelajar di Garut. Indahnya aksi teatrikal di Hari Pahlawan itu dapat sorak-sorai dari para penonton. Peringatan Hari Pahlawan yang digelar SMK Negeri 2 Garut berlangsung seru.
Kisah perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 10 November 1945 lalu dipertunjukkan dalam aksi teatrikal Perang Surabaya yang diperankan ratusan siswa, guru hingga kepala sekolah. Guru berseragam loreng memerankan penjajah Belanda, sementara siswa berperan sebagai pejuang kemerdekaan dan rakyat yang merebut kemerdekaan Indonesia. Teriakan para penonton terdengar saat adegan pertempuran terjadi. Drama perang merebut kemerdekaan seolah-olah nyata terjadi. Tak sedikit pejuang bangsa gugur dalam pertempuran. Keseruan drama semakin terasa saat seorang pejuang memanjat gedung untuk merobek bagian warna biru bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Drama perjuangan kemerdekaan ini disambut meriah oleh para penonton. Bahkan mereka meminta agar drama teatrikal perjuangan para pahlawan diperpanjang atau diulang. Melalui aksi teatrikal barangkali menyentuh ya, dan emosi anak-anak itu bisa menjiwai bagaimana pengorbanan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, dan bahkan banyak anak-anak yang histeris dan menangis begitu melihat, apalagi kalau yang sesungguhnya terjadi. Bahkan anak-anak itu minta di waktunya itu durasinya diperpanjang dan diulangi kembali gitu ya. Aksi ini dilakukan sebagai cara untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada pelajar dan menggambarkan bagaimana para pejuang meraih kemerdekaan. Usai menggelar aksi, guru dan siswa juga menggelar doa bersama yang dikhususkan untuk para pahlawan yang telah gugur. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pertandingan pertama Grup D Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung digelar Sabtu pekan lalu. Senegal menghajar Argentina dengan skor 2-1. Begitupun Jepang menang tipis atas Polandia dengan skor 1-0. Di babak pertama, Jepang dan Polandia bermain sama kuat. Namun saat babak kedua, hujan sempat mengguyur hingga pertandingan ditunda pada menit ke-68. Laga dilanjutkan lagi setelah sempat tertunda 16 menit. Akhirnya, tim Samurai Biru memecah kebuntuan pada menit ke-76. Tendangan Renro Takaoka itu jadi gol satu-satunya dalam laga perdana Grup D. Dalam laga selanjutnya, Timnas U17 Senegal berhasil menghajar Timnas U17 Argentina dengan skor 2-1. Pada babak pertama, Senegal langsung unggul dengan mencetak 2 buah gol atas Argentina. Gol diciptakan Amara Diop pada menit ke-6 dan menit ke-38. Tak ingin ketinggalan jauh, Argentina akhirnya pecah telur di waktu tambahan babak kedua, tepatnya pada menit ke-92. Tendangan bebas Roberto dari luar kotak penalti membobol gawang Senegal. Pertandingan Senegal dan Argentina berakhir dengan skor 2-1. Hasil sementara klasemen Grup D Piala Dunia U17, Senegal menduduki posisi puncak dengan 3 poin, disusul Jepang 3 poin, lalu Argentina dan Polandia dengan 0 poin. Tim Liputan melaporkan. Bus jadi moda utama mengantar para supporter untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ada 30 bus dipastikan siap dan prima untuk mengantar warga yang antusias menyaksikan laga sepak bola usia muda itu. Menggunakan angkutan bus khusus, ribuan supporter diangkut dari Gedung Budaya Sabilulungan Soreang menuju Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung untuk menyaksikan pertandingan penyisihan Piala Dunia U17. Meski tim kesayangan tanah air tak tampil di Stadion Sijalak Harupat, tak membuat antusiasme warga Kabupaten Bandung turun. Mereka tetap ingin menyaksikan talenta muda dari berbagai negara tampil menunjukkan kebolehan mereka bermain bola. Yang paling utama pasti membanggakan ya untuk kita, apalagi ada di Kabupaten Bandung. Kita sebagai warga Kabupaten Bandung merasa bangga menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dukung siapa nih Kang? Karena di Jalak Harupat gak ada timnas Indonesia. Jepang ya. Jepang juara grup. Tanggapan untuk pelaksanaan ya bagus ya, untuk persiapan segala macamnya dari pihak-pihak terkait.
Dalam ajang kali ini, bus memang menjadi moda utama pengangkut supporter dari kantong-kantong parkir. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung bersama Dishub Kabupaten Bandung memastikan puluhan bus dalam kondisi prima dan layak pakai. Pemeriksaan mulai dari lampu, wiper, hingga fungsi rem. Sehingga seluruh bus yang mengangkut ribuan supporter ke Stadion Sijalak Harupat tidak mengalami kendala mesin hingga mogok, meski jarak tempuhnya hanya 1,5 kilometer saja. Bus yang lolos uji kelayakan juga dipasangi stiker dari Dinas Perhubungan. Ada 30 unit bus yang disiapkan di Gedung Budaya Sabilulungan. Kami bekerja sama dengan pihak Dishub untuk melakukan kegiatan ram cek guna memastikan seluruh kendaraan atau shuttle bus yang akan digunakan sebagai sarana mobilisasi penonton itu semuanya aman dan lancar. Selain bus, panitia juga menggratiskan tiket bagi pelajar yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17. Sementara warga yang ingin menyaksikan bisa membeli tiket secara daring. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas rekan yang bertugas, saya Gisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.